Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Iqbal Jalaluddin Eskom, selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan servis strategi pada aplikasi Learning Management System atau LMS untuk perguruan tinggi yang disusun dari sudut pandang seorang programmer agar LMS dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Pada slide ini, saya ingin menekankan bahwa LMS bukan hanya sekedar aplikasi pembelajaran online, tetapi LMS adalah layanan teknologi informasi strategis yang digunakan setiap hari oleh Civitas Akademika. Karena itu, LMS harus dirancang dengan strategi layanan yang matang agar benar-benar bermanfaat dan tidak hanya sekedar ada. Tujuan dari servis strategi adalah memastikan LMS memiliki arah yang jelas, mulai dari siapa penggunanya, nilai apa yang diberikan, hingga bagaimana layanan ini bisa terus berjalan dalam jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, LMS tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kampus. Identifikasi stakeholder, LMS melibatkan banyak pihak atau stakeholder, mulai dari mahasiswa sebagai pengguna utama, dosen sebagai pengelola pembelajaran, ada admin akademik, pimpinan perguruan tinggi, hingga tim IT. Semua pihak ini harus dipertimbangkan kebutuhannya agar LMS dapat berjalan dengan seimbang. Analisis kebutuhan pengguna. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mahasiswa membutuhkan akses materi, tugas dan ujian, dosen membutuhkan fitur pengelolaan kelas dan penilaian, sedangkan admin membutuhkan pengelolaan data dan laporan. Oleh karena itu, LMS harus dirancang sesuai dengan perannya masing-masing pengguna. Value Proposition LMS. Value Proposition LMS, nilai tambahan LMS bagi kampus. Dengan LMS, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, administrasi lebih efisien, dan aktivitas akademik bisa dipantau secara real time. Inilah alasan mengapa LMS menjadi investasi penting bagi perguruan tinggi. Model layanan LMS harus mudah diakses baik melalui web maupun perangkat mobile. LMS juga sebaiknya terintegrasi dengan sistem akademik kampus dan menggunakan fitur keamanan seperti single sign-on. Dengan model layanan yang tepat, pengguna akan merasa lebih nyaman dan terbantu. Manajemen resiko. Dalam layanan LMS tentu ada resiko seperti server down, keamanan data, atau kesalahan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti backup data, pengaturan hak akses, dan dokumentasi pengguna agar resiko bisa diminimalkan. Service Level Agreement (SLA) digunakan sebagai standar kualitas layanan LMS, misalnya uptime sistem, kecepatan akses, dan waktu respon tim IT. Dengan adanya SLA, kampus memiliki acuan yang jelas dan menjaga kualitas layanan LMS. Strategi berkelanjutan. Agar LMS tetap berjalan dengan baik, diperlukan strategi berkelanjutan seperti maintenance rutin, pembaruan fitur, pelatihan pengguna, dan evaluasi berkala. Hal ini penting agar LMS tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Sebagai penutup, servis strategi merupakan fondasi utama dalam pengembangan LMS. Dengan strategi layanan yang tepat, LMS dapat berjalan stabil, digunakan secara maksimal, dan mendukung visi serta misi perguruan tinggi. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.